Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Itu nih. Walakum dan itu bagimu. Walakum dan itu bagimu nisuma adapun setengah harta taroka yang meninggalkan padamu siapa azwajukum, istri-istrimu. Illam yakun apabila tidak ada, illam yakun apabila tidak ada itulah guna bagi azwaj siapa waladun seorang anak, minkum darimu, au min ghairikum atau dari selainmu. Fa'ingkana maka apabila ada itulah guna bagi azwaj siapa waladun seorang anak, falakum maka itu bagimu ar-rubu'u adapun ar-rubu'u adapun seperempat mimma dari perkara tarokna yang meninggalkan siapa azwaj min ba'di wasiyatin dari setelahnya melaksanakan wasiat, yusina yang berwasiat siapa azwaj biha dengan wasiat, audainin atau setelah membayar hutang, audainin atau setelah membayar hutang. Wa alhaqo wa ulhiqo dan disamakan, wa ulhiqo dan disamakan bilwaladi dengan anak, fi dzalika di dalam falakumur rubu' atau di dalam rubu' siapa waladul ibni anaknya anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki gitu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bil ijma'i dengan kesepakatan ulama, bil ijma'i dengan ijma' itu kesepakatan ulama ya. Artinya keadaan ini itu diputuskan setelah wafatnya Rasulullah ya, setelah tidak ada lagi atau setelah masa tabi'in. Kalau ijma' itu biasanya adalah sebuah keputusan hukum yang diambil setelah wafatnya Rasulullah atau bahkan berada pada masanya tabi'in, sudah tidak ada lagi para sahabat. Ini sebutannya ijma'. Diputuskan bahwa kalau misalkan tidak ada anak diputuskan bahwa bagian daripada cucu laki-laki dari anak laki-laki itu disamakan dengan satu anak laki-laki. Walahunna dan itu bagi zaujat, ai zaujati artinya zaujati artinya istri-istri ta'datna yang terhitung siapa zaujat, aula atau tidak ta'datna. Ar-rubu'u adapun seperempat. Mimma dari harta taroktum yang meninggalkan engkau. Maksudnya aizaujat itu yang dimaksud dari kalimat lahunna di situ baik istrinya satu maupun beberapa istri. Kalau beberapa istri otomatis rubu itu dibagi rata gitu ya. Kalau misalkan istrinya satu ya berarti rubu itu untuk istrinya itu gitu. Jadi nggak kok misalkan bukan misalkan meninggalkan beberapa istri gitu terus bagiannya itu masing-masing dapat rubu enggak, tapi ya bagian seperempat itu dibagi menjadi
sesuai dengan misalkan 2, istrinya 2, ya rubu itu dibagi 2 masing-masing gitu. Ar-rubu'u mimma taraktum illam yakun, apabila tidak ada itu lakum bagimu siapa waladun anak, kalau enggak ada anak. Fa ingkana, maka apabila ada itu lakum bagimu siapa waladun anak, min hunna dari zaujat, au min ghairihinna atau dari selain zaujat, falahunna, maka itu bagi zaujat as-sumunu adapun 1/8. As-sumunu adapun 1/8 mimma dari perkara taraktum yang meninggalkan engkau pada ma mimba di wasiyatin dari setelahnya wasiat, tusuna yang berwasiat engkau biha dengan wasiat, audainin atau setelah membayar hutang. Wa waladul ibni, dan adapun anak laki-lakinya, dan adapun anaknya anak laki-laki, fidzalika di dalam as-sumun, wa waladul ibni fidzalika di dalam Fidzalika di dalam falahun nasumunu, dalam ayat ini ya. Bagaimana dengan waladul ibni? Itu kal waladi sebagaimana anak, ijma'an menurut ijma' ulama. Sama saja, baik yang meninggal itu suami atau istri ya. Jatahnya waladul ibni itu sama ya, artinya sama itu menurut mufakatnya ulama itu disamakan sebagaimana anak laki-laki. Wa ingkana, dan apabila ada siapa rojulun, seorang laki-laki, yurosu yang diwarisi siapa rojul, sifatun adapun yurosu itu kata sifat, wal khobaru dan adapun khobarnya. Wa ingkana rojulun itu kalalatan, tidak punya anak, aila walida artinya kalalatan ini ngomong sebatang kara. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ada bahasa kolang kaling. Kolang kaling itu nggak ada anak, nggak ada orang tua. Yes, pokoknya wong mati, wong lanang mati, gak duwe anak, gak duwe wong tua. Aila walida artinya tidak ada orang tua itu maujud, lahu bagi rojul, wala walada dan tidak ada anak itu maujud. Tun kalalah. Awim ro'atun, atau ada siapa perempuan, turosu yang diwaris siapa imro'ah, itu kalalatan, kalalah, walahu dan itu bagi mayit, ailil maurusi artinya orang yang diwaris, kalalatan dalam keadaan kalalah, akhun adapun saudara laki-laki, au uktun atau saudara perempuan, ai min ummin artinya dari ibu. Wakoroa dan wakuria dan dibaca bi dengan akhun au uktun siapa Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud wa ghairihi dan selainnya Ibnu Mas'ud. Berarti betul Qur'an ya, Wakoroa dan membaca bihi dengan akhun au uktun siapa Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud wa ghairihi dan selainnya Ibnu Mas'ud. Ini misalkan ada laki-laki atau perempuan yang nggak punya orang tua, juga nggak punya anak, meninggal. Walahu akun au uktun, punya saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka bagiannya adalah falikul liwahidin, maka itu bagi tiap-tiap satu min huma dari akun au uktun as-sudusu adapun 1/6. As-sudusu adapun 1/6, masing-masing dapat 1/6. Mimma dari perkara taroka yang meninggalkan siapa mayit pada ma, taroka yang meninggalkan siapa mayit pada ma,
Fa'ingkanu maka apabila ada siapa ikhwah, saudara-saudaranya itu tadi ya. Ail ikhwatu artinya saudara laki-laki, wal akhwatu dan saudara perempuan, minal ummi dari ibu. Itu aksara lebih banyak, mindalika dari wahid tersebut, aimin wahidin artinya dari satu, lebih dari satu saudaranya. Fahum maka adapun ikhwah wal akhwat itu syurakaun, bersekutu atau sama rata, fisulusi di dalam sepertiga. Fisulusi di dalam sepertiga. Yastawi artinya sama, fihi di dalam sulus. Siapa? Dzakaruhum laki-lakinya ikhwah, wa unsahum dan perempuannya ikhwah. Kalau misalkan lebih dari satu itu kan tadi sudus 1/6 kalau memang satu-satu nggih. Jadi dia punya satu saudara laki-laki nggih. Punya satu akhun dan punya satu ukhtun. Punya satu saudara dan punya satu saudari gitu ya. Kalau misalkan banyak jumlahnya, maka bagiannya adalah sulus, sama rata. Fahum syuraka ufis sulus, kapan? Mimba diwasiyatin, setelah selesaikannya wasiat yuso yang berwasiat, biha dengan wasiyah, audainin atau setelah membayar hutang. Ghairu mudharin dalam keadaan tidak membahayakan. Ini maksudnya ghairu mudharin dalam keadaan tidak membahayakan apa? Wasiyah. Halun, adapun ghairu mudhar itu hal min dhamiri yuso, dari domirnya yuso, dari domirnya lafadz yuso. Kalau ada wasiatnya itu tidak membahayakan, maka didahulukan wasiat ya. Tapi kalau misalkan wasiatnya itu membahayakan, nah berarti tidak perlu dilaksanakan. Yang namanya wasiat kan walaupun itu wasiat nih, wasiat itu kan wajib ditunaikan bagi orang yang menerima wasiat nih. Tapi kalau misalkan wasiatnya itu membahayakan, dijelaskan juga di sini nanti nih. Membahayakan ya, misalkan ada wasiat berikan harta ini nanti pada orang ini. Nah, sementara keluarga tahu bahwa orang ini tidak amanah, ini kan berarti wasiat yang berbahaya. Nah, seperti itu tidak perlu tidak perlu ditunaikan. Berarti langsung masuk ke urusan waris, langsung dibagi warisnya. Iya, kembali lagi yo. Kok lek ternyata dulu sing curang. Wis apa jare Gusti Allah nggih, lek wis ngono wis gak urusan sing mati. Tapi ketentuan ini ada di dalam Al-Qur'an. Audainin ghairu mudharin yang tidak berbahaya, halun min dhamiri yuso. Ai ghairu mudkhilin artinya selain orang yang memasukkan ghairu mudkhilid dharari artinya selain orang yang memasukkan bahaya alal warasati atas hak waris. Bi ayyuso dengan untuknya berwasiat siapa mayit, di aksaro dengan lebih banyak minat sulusi dari sepertiga. Jadi wasiat berbahaya itu macam-macam. Misalkan wasiatnya itu jumlah yang diberikan kepada seseorang itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah waris. Nah, maka ini adalah angka yang berbahaya, okay? Angka yang berbahaya. Jadi, kita bisa tahu jumlah hartanya itu seberapa ya. Memang semuanya harus dikalkulasi, okay? Harta simpanannya itu harus dikalkulasi gitu. Kalau misalkan wasiatnya itu lebih besar daripada jatah warisnya, okay? Lebih besar daripada jatah warisnya, ini yang masuk dalam kategori wasiat yang berbahaya. Membahayakan, apa yang dibahayakan? Membahayakan jatah waris. Membahayakan jatah waris. Kalau dipikir-pikir, berarti lebih baik kita itu nggak perlu
meninggalkan waris gitu ya. Bila perlu sebelum mati dibagi dhisik dadi hibah. Ya kalau nututi ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mboten nututi nggih, kalau misalkan mboten nututi hartane ya hartane titik apa sampai diwaris nih. Ngono biasanya ya Mas ya hartane titik ya dadi napa jenenge dadi sengketa nggih kalau tidak ada transparansi. Nggih. Maka baiknya kita hidup di era sekarang nggih, semua yang kita miliki niku di kepemilikannya harus secara transparan. Ada surat menyurat yang jelas. Ya misalnya sampean bahkan titik-titik itu lah iso kudu ono surate. Supaya nanti kalau misalkan sak wayah-wayah kene mati, nggih, itu ada surat kepemilikan harta yang jelas, terutama harta-harta yang memang sifatnya berharga kayak emas-emasan, tanah. Nah, itu harus ada suratnya yang jelas. Sekarang semuanya sih gampang, nek masalah emas gampang. Apa namanya simpenan emas, memana lek gak akeh simpenane nggih, niku gampang. Ada sekarang layanan-layanan penjualan emas tanpa surat nggih, enten. Kita tracking harganya bisa nopo jenenge? Bisa lewat aplikasi, nanti dijual di sini gitu. Tanpa surat nggak apa-apa, jadi emasnya itu langsung dihancurkan, langsung ditimbang. Nah kalau misalkan hartanya ini berupa tanah, nah ini yang harus berupa aset, nggih. Surat menyuratnya harus jelas. Jadi kepemilikan tanah itu harus misalkan si burung sertifikat ya di sertifikat no. Ini penting, nggih. Dan harta-harta yang lain, misalkan simpanan uang, itu harus ada orang yang tahu. Maka kadang-kadang dipikir-pikir opo-opo bank itu kok gajinya gede, karena sebenarnya orang bank itu menyimpan rahasia banyak orang. Rahasiane wong kuwabe dicekel wong bank, wong iki duwike piro, koyone piro, niku sing nyekel wong bank. Sekolahe yo larang. Dadine yo gajine gede. Nah seperti ini perlu ada transparansi. Perlu ada transparansi, perlu kita mengatur kepemilikan harta-harta berharga nih, aset, emas, uang. Ini dengan transparan. Kok sing ditinggali cek gak bingung. Sing ditinggali cek mboten bingung. Kapan kita mulai bisa berwasiat, yang di situ ada legalitas. Kalau misalkan hartanya nggak terlalu banyak, asetnya tidak terlalu besar, kita tidak membutuhkan wasiat yang macam-macam, bisa yang penting ditulis dimanapun yang gampang ditemukan. Bahkan wasiat niku remeh, seremeh apapun, tapi kalau sampean punya harapan di saat mati ini nanti dilakukan, itu perlu disampaikan di saat masih hidup pada orang terdekat, misalnya ibu atau teman, atau ditulis. Ini penting karena wasiat ini cek mboten nggarai bingung. Cek gak nggarai wong sing ditinggal mati niku bingung. Kan wis gak iso ditakoni lek wis mati. Masuk dikeduk kuburane nggih. Jadi wasiat yang dimaksud di sini ya termasuk wasiat baik itu wasiat yang bersifat mengurangi harta. Jadi kan macam-macam nggih. Misalkan orang yang meninggal ini berwasiat nanti tanah saya yang itu diwakafkan. Berarti itu harus, kalau sekarang minimal ada rekaman. Ketika seseorang mengucapkan itu ada saksinya, ada rekaman suaranya, maka itu nanti bisa dinilai sebagai wasiat. Yang penting ada akadnya, ini wasiat saya. Kayak apa namanya? Ya kayak misalkan Abi dengan aset pondok, terutama di bagian masjid, karena kan di pondok itu luas, ada beberapa sertifikat. Ada yang memang tempat yang diwasiatkan kayak masjid. Nah, saya berwasiat masjid ini adalah wakafnya Abi sama Umi. Ya berarti ahli waris, anak-anaknya nggak ada yang boleh menjual, nggak bisa dimiliki juga. Karena kalau sudah wakaf itu berarti milik umat, milik siapapun yang bisa merawat. Jadi penting, sampean dadi wong sugih lek ngerti agama perlu paham ngeten iki. Hal-hal semacam ini harus paham. Yo ngenakno sing urip.
Nggih, nyenakno sing urip, nenangno sing mati. Dadi sing mati wis gak ono tanggungan apa-apa. Wis diwasiatno kabeh nggih, iku bakale ngene, sing iku bakale ngene. Niki luar biasa ini. Saya ada cerita nih, sebelum Abi meninggal itu beberapa bulan terakhir itu setiap kali ketemu sama saya sama Gus ini diajak ngitung asetnya, aset hutang, karena Abi kan pengusaha nih, pasti ada tanggungan. Kalau orang pengusaha itu biasanya pasti ada tanggungan. Kenapa? Karena butuh pendanaan untuk grow up bisnisnya, apalagi beberapa tahun terakhir kan habis ada COVID nih, untuk pengembangan bisnis diperlukan adanya pendanaan ulang. Nah, itu dihitung lagi nih, apa namanya, tanggungan saham, terus kemudian aset, itu semuanya dihitung. Dan nggak cuma sekali, setiap kali ketemu dihitung lagi dan ketemu jumlah yang sama. Aset ini dijual dipakai ini, ya, yang ini nanti dilepas kalau laku bisa dibelikan ini dan seterusnya. Itu jelas sekali. Ya, seakan-akan itu memang sudah dikasih tanda gitu sama Allah. Ya. Ini istimewanya orang yang punya ilmu. Ya, keistimewaan orang yang punya ilmu. Jadi sampean nek ilmu agama gak usah disoge. Ya. Lek sampean kepingin ambek Gusti Allah dikei, kecuali tak kepingin. Tak kepingin sugih ini dalam artian yo sugih uripe manfaat. Duite manfaat gawe wong liya, hartae manfaat gawe wong liya, tenaganya juga manfaat untuk orang lain. Ini sampean kalau pengen dikasih sama Allah. Karena sampean sudah berupaya untuk menghidupkan agama Allah gitu. Tapi kalau nggak kepengen, ya nggak dikasih, ya ojo julid sampai wong liya. Delok wong liya sugih, ala sugih hubud dunia iku kaya apa ngene zuhud. Zuhud kok dijak puber sing gak bayar ki. Balik malih nggih. Jadi wasiat yang berbahaya itu wasiat yang bisa mengurangi jumlah membahayakan hitungan waris nggih. Ini berarti masuk kategori bahaya. Nah, kalau bahaya berarti perlu ada rekonsiliasi, perlu ada omongan. Nggih, di situ ada apa namanya? Ada pihak, istilahnya ada apa ya, ada pihak penengah nih, ada pihak penengah yang bisa menangani keadaan seperti ini. Terus wasiatan dengan wasiat, masdarun, adapun wasiat itu masdar muakidun yang dikukuhkan liusikum terhadap lafaz yusikum. Wasiatan dengan wasiat minallahi dari Allah, wallahu adapun Allah itu alimun, maha mengetahui, hima dengan perkara, dabbaro yang memerintahkan siapa Allahu pada ma li khalqihi terhadap makhluknya Allah, minal faraidi nyatanya dari kefarduan atau kewajiban. Halimun pun maha bijaksana. Halimun pun maha bijaksana. Jadi ketentuan mendahulukan wasiat, mendahulukan nyaur utang, terus kemudian ketentuan bahwa ada loh wasiat yang berbahaya yang tidak perlu ditunaikan atau untuk menunaikannya kita perlu rekonsiliasi hukum, itu ada macam-macamnya, dan itu ditentukan oleh Allah. Di sisi lain Allah juga menjanjikan di dalam ayat ini, wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Allah memerintahkan kepada manusia, itu Allah juga menjanjikan bahwa ada kebijaksanaan Allah di situ. Ada kebijaksanaan Allah di situ. Faktanya hubungan manusia itu tidak hanya tentang orang-orang yang ada di dalam rumah saja, kan? Nah, misalkan ada orang kepercayaan, ada teman, ada sahabat, bahkan kata sahabat di dalam bahasa Indonesia itu juga mengambil dari kata sahabat di dalam bahasa Arab, ngoten gimana Rasulullah itu dengan para pengikutnya itu menyebutnya adalah sahabat. Sahabat itu orang yang ya rela yang ada di saat yang tidak menghilang di saat kita
kesusahan, ngoten nggih. Itu para sahabat mengorbankan dirinya, gitu. Istilahnya di dalam hidup kita ada orang-orang berguna yang mungkin tinggal serumah dengan kita atau tidak tinggal serumah dengan kita, ada hubungan kerja misalkan, ada kedekatan secara moral, kedekatan secara finansial. Ini semuanya Allah dengan segala kebijaksanaannya mengatur hukum ini, di mana wasiat seseorang, mungkin seseorang ini punya orang yang berarti di hidupnya. Nah, dan biasanya kalau kedekatan yang berarti otomatis anak-anaknya tahu ini otomatis. Biasanya kan ngoten nggih, keluargane ngerti. Nah niki penting. Yang namanya muamalah niku sulit nggih. Yang namanya muamalah, ketemu orang kepercayaan, ini adalah sesuatu yang berharga. Nggih, saking berhargai sampai nopo nggih, wasiatnya seseorang terhadap keluarganya ini perlu diperhatikan, perlu mendapatkan perhatian. Jangan sampai kita mengatakan bahwa loh Gusti Allah kok ngatur, kok di dalam Al-Qur'an ini kok seakan-akan orang lain itu juga penting. Seakan-akan muamalahnya si mayit ini seakan-akan kelihatannya kayak lebih penting daripada hubungan dengan keluarga sendiri. Boten, tidak seperti itu. Tapi ini adalah hal yang paling bijaksana. Memang yang paling berarti di hidup kita adalah orang yang tinggal serumah dengan kita. Anak, orang tua, misalkan masih sendirian, otomatis orang tua, saudara, itu adalah manusia yang paling berarti di hidup kita. Sebelum kita mendapatkan penerimaan dari luar, kita punya teman di luar, kita punya rekan-rekan di luar yang lebih dulu melihat kita, itu kan ya yang tinggal serumah dengan kita. Kedekatan ini adalah mutlak, tapi hubungan muamalah dengan orang lain juga diatur. Termasuk dalam masalah wasiat dan hutang. Hutang ini kan berarti ada hubungannya dengan orang lain lah. Hubungan hutang mbek wong liya penting ya, apalagi kalau hubungan hutang ini dengan keluarga sendiri. Nah, terkait hutang makanya harus benar-benar ada laporan, harus ada data. Apalagi kalau hutangnya dalam jumlah besar, itu harus ada data, digunakan untuk apa saja, siapa saksinya, ini penting. Joko utang singit-singit gak saksine, bahkan nanggone pinjol lah ya sampean ono saksine kan yo nanggone. Repot lek wong sing pinjole lapor otomatis. Berikutnya bitakhiril uqubati, dengan mengakhirkan akibat aman dari orang kholafa yang durhaka, siapa manhu pada Allah, wa khossat, dan mengkhususkan apa as-sunnatu hadis, turisa turisaman pada mewaris orang, Zukiro yang disebutkan siapa man, biman dengan orang, lah bisa yang menyandang itu fihi di dalam man, apa maniun perkara yang mencegah, mingkotlin dari perselisihan, awif tilafin artinya awif tilafidinin atau perbedaan agama, aurikin atau sifat menjadi hamba. Wallahu alimun halim. Tilka, adapun hukum-hukum tersebut, ail ahkamu artinya hukum-hukum, al-madhkuratu yang telah disebutkan apa ahkam,
min amril yatama dari perkaranya anak yatim, wama dan perkara ba'dahu yang setelahnya ma. Itu hududullahi ketentuan Allah, itu hududullahi ketentuan Allah. Syara'i'uhu artinya syariat-syariat Allah, allati haddaha yang membatasi siapa Allah pada syara'i' li'ibadihi terhadap hambanya Allah, liya'malu supaya beramal siapa ibad dia dengan syara'i', wala ya'tadu dan tidak melewati siapa ibad pada syara'i'. Tilka hududullah, ketentuan tersebut adalah ketentuan Allah. Waman dan adapun siapa saja itu yuti'u taat siapa man Allah pada Allah wa rasulahu dan utusan-utusan Allah, fima di dalam perkara hakama yang menghukumi siapa Allah bihi dengan ma, itu yudkhil memasukkan siapa Allah pada man, itu yudkhil maka akan memasukkan siapa Allah pada man, bilyai dengan ya, wan nuni dan nun, iltifatan karena condong, yudkhilhu jannatin pada surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya jannat apa al anharu sungai, kholidina dalam keadaan kekal, fiha di dalam jannat. Wadalika adapun yudkhilhu jannat tersebut itu al fauzul azimu, itu al fauzul azimu mendapatkan keberuntungan, atau itu al fauzu keberuntungan al azimu yang besar. Waman dan adapun siapa saja itu yaksi maksiat siapa man Allah pada Allah, wa rasulahu dan utusan Allah, wa yata'adda dan melewati siapa man hududahu pada batasan-batasan Allah, yudkhil maka memasukkan siapa Allah hu pada man bil wajhaini dengan bil wajhaini dengan dua wajah. Dengan dua wajah ini maksudnya cara bacanya. Wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu memasukkan naron pada api neraka, kholidan dalam keadaan kekal, fiha di dalam nar, walahu dan itu bagi man fiha di dalam nar adapun siksa muhinun yang merendahkan. Lu ihanatin artinya yang merendahkan. Mauru'iyyin yang disulitkan fil dhamairi di dalam domir-domir, fil ayataini di dalam dua ayat. Apalah dun lafat, apalah dumin lafat min, wa fi kholidina dan itu di dalam lafat kholidina, maknaha adapun maknanya man. Tilka hududullah yudkhilul jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Nah, ini sebenarnya ayat-ayat mengenai waris ini berkaitan erat dengan ayat tentang anak yatim, maka tadi dikatakan
setelah ayat wallahu alimun halim, okay, kemudian diberikan tafsir taksirul uqubati, yang dimaksud bijaksana di sini adalah Allah mengakhirkan siksaan, okay, mengakhirkan akibat bagi siapa? Terutama bagi orang yang melanggar ketentuan Allah. Terutama bagi orang yang melanggar ketentuan Allah. Terus kemudian yang dimaksud hududullah, tilka hududullah syara'i'uhu allati haddaha li ibadihi liya'malu biha. Jadi ketentuan Allah ini harus dilaksanakan, okay? Ketentuan Allah harus dilaksanakan. Jadi kalau ada anggota keluarga yang meninggal gitu ya, terutama kalau itu berkaitan dengan keluarga kita sendiri, okay? Ini kita perlu paham harus berada di mana kita, nih, harus berada di mana posisi kita. Nah ini harus paham. Kalau misalkan nggak paham, bisa tanya pada orang yang paham. Kalau misalkan sampean jadi tumpuan untuk ditanyai, nah ini juga menjadi poin penting untuk kembali pada hukum yang ada di dalam Al-Quran, hukum waris yang paling mendasar seperti apa, ya? Atau ketika kita hendak mengambil tindakan untuk atau ketika kita akan mengambil anak yatim, ya? Anak yatim yang akan kita besarkan. Nah, di sini hal-hal seperti ini kita juga perlu tahu, paling tidak tahu, ya, tahu tok juga penting, ya, supaya kita tidak melanggar ketentuan Allah, karena penting banget kita paham di mana posisi kita dengan harta tinggalan seseorang. Nah ini kita penting kita paham supaya tidak melanggar ketentuan Allah, dan kita bisa selalu taat pada ketentuan Allah kalau kita minta dituntun terus sama Allah, mboten ngengkel itu ya koyo napa nggih, kadang-kadang manusia itu sudah diberi petunjuk tapi kayak menolak nggih, kayak denial dengan petunjuk itu, dan macam-macam, masing-masing orang akan mendapatkan petunjuk dengan cara yang berbeda. Apakah orang ini diberikan taufik untuk menerima hidayah itu atau enggak? Makanya kan ada taufik, ada hidayah, ada inayah. Ini masing-masing berhubungan, ya. Kayak misalkan orang sudah beriman, itu berarti dapat hidayah. Kalau misalkan belum melaksanakan sholat, nah ini berarti nggak dapat rekonsiliasi, ya. Dengan hati dan ilmu syariat ini nggak ada rekonsiliasi, ini berarti nggak ada taufik. Ya. Kalau sudah dapat taufik, sudah bisa merawat sholatnya, bahkan mau belajar ngaji, ya, mau belajar tentang syariat, diperlukan adanya inayah. Inayah ini adalah pertolongan Allah untuk kita senantiasa berada pada ketaatan, karena nggak gampang taat, itu sulit. Apalagi terkait dengan membesarkan anak yatim, terkait dengan harta benda lah. Ya, pasti di situ ada muamalah, ada urusan dengan orang lain. Nah, makanya di sini diperlukan ilmu. Wallati ya'tinal fahisyah wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.